desakan para ulama Jawa Timur yang tanggal 12 September kemarin mendatangi MPR untuk mendesak supaya memakzulkan Jokowi. Itu tindakan yang sangat konstitusional karena memang salurannya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Ngakak bro, kalau ada ulama datang ke MPR minta pemakzulan Jokowi karena sudah dianggap tidak pro rakyat dengan menaikkan BBM dan macam-macam. Fungsi ulama itu cuma dua, watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Menyampaikan kebaikan, menyampaikan kesabaran. Itu fungsi ulama. Ulama yang seperti ini disebut warosatun anbiya, penerus pewaris para nabi. Tapi kalau ulama kayak gitu, keluar dari rel keulamaannya, datang ke MPR minta pemakzulan Jokowi, itu bukan ulama. Itu mah ulatan. Tahu ulatan? Ulama setan. Kelakuannya kayak setan. Sifat setan itu kan dua. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Bikin kerusakan dan pertumpahan darah. Kerusakan hati, pemikiran, lisan dan perbuatan, pertumpahan darah. Indonesia bisa terlibat peperangan. Kok aneh gitu kalau ada ulama malah meminta pemakzulan. Mungkin ulama ini adalah anjing-anjing politik, para mafia politik yang ada di Indonesia. Ulama yang benar nggak akan mau bro, nggak akan mau. Dia cuma menyampaikan saja, didengar syukur, nggak didengar bodo amat. Itu ulama. Kalau ulama yang meminta pemakzulan itu bukan ulama, ulatan. Ulama setan. Nggak usah ikuti ulama-ulama kayak gitu bro. Saya pun berani perangi karena mereka salah. Nggak takut gue, nggak takut saya. Lu jual gue borong. Dari dulu sudah saya tantang siapa yang berani saya lawan. Mau dia ustadz, kiai, ajengan, habaib, kalau menurut saya salah, sikat. Nggak ada urusan. MPR pun tidak bisa melakukan pemakzulan kepada Jokowi kalau Jokowi tidak melakukan tindakan pengkhianatan kepada bangsa dan negara. Kalau kenaikan BBM dari alasan-alasan pemerintah pun wajar. Kita bisa memaklumi ketika ekonomi maju, bertambah pesat, banyak orang kaya, banyak yang beli motor, banyak yang beli mobil. Lihat jalan pun sudah mulai bagus dari Sabang sampai Merauke. Udah pasti kebutuhan BBM semakin tinggi. Dalam ilmu bisnis, semakin tinggi kebutuhan, semakin naik harganya. Nggak mungkin tetap. Makanya orang PKS itu bego. Mahasiswa yang demo itu bego. Tahu bego? Betul-betul goblok, nggak pakai otak. Kalau kambing, bodoh wajar, mbok ya kambing. Punya otak tapi otaknya nggak dipakai. Kebo, bego, wajar, mbok ya kebo. Punya otak tapi otaknya nggak dipakai.
Tapi kalau manusia otaknya nggak dipakai, ya berarti dia kebo atau kambing, udah gitu aja. Ulama yang otaknya nggak dipakai, ya dia kebo atau kambing, gitu aja, gampang. Karena kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan seluruh bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Tanda-tanda rekam jejak. Lihat rekam jejak Jokowi, ada pengkhianatan kepada bangsa dan negara atau tidak? Kalau tidak, ya tidak boleh melakukan pemakzulan. Dari alasan-alasan yang diberikan, diterima oleh DPR, sudah diskusikan, sudah diobrolkan, diketuk sah, tidak boleh ada yang protes. Maka PKS protes, berarti PKS ini setan. Ulama ada yang protes, berarti ulama tersebut setan. Mahasiswa ada yang protes, berarti mahasiswa tersebut setan. Bahkan mungkin iblis, karena iblis itu tidak pernah mengakui sebuah kebenaran. Memutuskan sebuah perkara, apalagi yang berkaitan hajat hidup orang banyak, pasti sudah didiskusikan dengan DPR. Tidak hanya diputuskan oleh pemerintah, sudah didiskusikan, baru diputuskan oleh pemerintah. Jadi sudah kuat secara hukum. Mau jungkir balik PKS menolak kenaikan BBM nggak bisa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan itu sudah dilaksanakan. Yang tidak patuh kepada kenaikan BBM berarti dia pengkhianat. Berarti kalau begitu mahasiswa pun pengkhianat, iya. Mahasiswa pun pengkhianat, itu bukan mahasiswa, mahasewa atau anjing-anjing politik yang dibayar untuk menggonggong. Mana ada demo berjilid-jilid? Pasti kalau sudah berjilid ada bohir di belakangnya. Mereka itu adalah anjing-anjing politik yang dibayar untuk menggonggong, bikin kegaduhan di sana sini. Nanti ujung-ujungnya kudeta. Percaya sama saya. Tapi nggak bisa. Zaman sekarang sudah berubah. Lu edan, gue lebih edan. Lu sinting, gue lebih sinting. Lu goblok, gue lebih goblok. Lu jual, gue borong. Lu gigit, gue telan. Si Egy Sujana. Profesor paling goblok dan bodoh. Goblok dan bodoh. Egy Sujana. Konstitusional itu bukan ke MPR, ke DPR. Nggak ada urusan dengan MPR. Wakil rakyat itu di DPR, bukan di MPR. Ente Egy Sujana atau ulama tersebut pilih partai apa kemarin? Misalkan Demokrat, sampaikan kepada wakil rakyat yang ada di Demokrat. Kenapa harus ke MPR? Berarti tidak konstitusional. Si Egy bego, ulamanya juga bego, hidup bego. Kata Allah barusan pakai otak, hidup pakai otak. Yang bikin handphone pakai otak, yang bikin laptop pakai otak. Mau bikin apapun makanan, air kopi, kalau nggak pakai otak nggak akan jadi. Kalaupun jadi nggak enak, nggak nikmat, nggak nyaman. Maka orang-orang seperti si Egy Sujana, terus ulama yang minta pemakzulan ke MPR, itu orang-orang yang nggak punya otak, atau pantas disebutnya manusia kebo. Sudah kere bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.